Karena itu jika mereka tidak membiarkan kamu dan tidak mau menawarkan perdamaian kepadamu serta tidak menahan tangan mereka dari pemerangimu, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui. Wahai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu dan majulah di medan pertempuran secara berkelompok atau majulah bersama-sama serentak. Dan sesungguhnya di antara kamu pasti ada orang-orang yang sangat enggan ke medan pertempuran. Lalu kamu ditimpa musibah dan berkata, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepadaku karena aku tidak ikut berperang bersama mereka. Dan sesungguhnya jika kamu mendapat karunia kemenangan dari Allah, tentulah Dia mengatakan seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan Dia. Wahai, sekiranya aku bersama mereka, tentu aku akan memperoleh kemenangan yang agung. Karena itu, hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat berperang di jalan Allah, dan barang siapa berperang di jalan Allah lalu gugur dan memperoleh kemenangan, maka akan kami berikan pahala yang besar kepadanya. Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini dan penduduknya yang zalim. Berilah kami pelindung dari sisimu dan berilah kami penolong dari sisimu. Orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang pula di jalan setan. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, dan laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka golongan munafik takut kepada manusia, musuh, seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut dari itu. Maka mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sedikit, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, mendapat pahala turut berperang, dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini dari sisi Allah, dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan, ini dari engkau Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari Allah. Maka mengapa orang-orang yang munafik itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit? Kebaikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Barang siapa mentaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak akan mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Dan mereka orang-orang kafir munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat, tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu Muhammad, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu, maka berpalinglah dari mereka dan bertakwalah kepada Allah. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung. Maka tidaklah mereka menghayati, mendalami Al-Quran. Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran akan dapat mengetahui secara resmi dari mereka, Rasul dan ulil amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan kecuali sebagian kecil saja di antara kamu.
Maka berperanglah engkau Muhammad di jalan Allah. Engkau tidaklah dibebani melainkan atas dirimu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang yang beriman untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak mematahkan serangan orang-orang yang kafir itu. Allah sangat besar kekuasaannya dan sangat keras siksanya. Barang siapa memberikan pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh sebagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam, penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengampuni kamu dari hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya. Siapa yang lebih besar perkataannya daripada Allah? Maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan yang dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah dibiarkan sesat dari Allah? Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, kamu tidak akan mendapat jalan untuk memberi petunjuk baginya. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir, sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagian teman-temanmu sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan, dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setiap penolong, kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang-orang yang datang kepadamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Sekiranya Allah mengkehendaki, niscaya diberikannya kekuasaan kepada mereka dalam menghadapi kamu, maka pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangimu serta menawanmu perdamaian kepadamu, menyerah, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan dan bunuh mereka. Kalau kamu akan dapati golongan-golongan yang lain yang menginginkan agar mereka hidup aman bersamamu dan aman pula bersama kaumnya. Setiap kali mereka diajak kembali kepada fitnah syirik, mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu, jika mereka tidak membiarkan kamu dan tidak mau menawarkan perdamaian kepadamu serta tidak menahan tangan mereka dari pemerangimu, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui, dan mereka orang-orang yang kamu biarkan kepadanya alasan nyata untuk memerangi, menawan dan membunuh mereka. Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman yang lain, kecuali karena bersalah tidak sengaja. Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tidak bersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya dan beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh itu, kecuali jika mereka keluarga terbunuh membebaskan pembayaran. Jika dia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal dia seorang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah dia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai taubat kepada Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Sumber Al-Quran Surat An-Nisa ayat 71 sampai dengan ayat 92.